Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati PJ Bupati Pati yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Dr. Mukhtar. Yang saya hormati anggota DPR RI Bapak Rianta, Sarjana Hukum. Yang saya hormati Koordinator Kopertais Wilayah 10 Jawa Tengah, yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Sekretaris Kopertais 10, yaitu Bapak Haji Ruswan MA. Yang saya hormati Ketua Yayasan Al-Irsyad Bapak Syaifuddin MSI. Yang saya hormati pimpinan perguruan tinggi, ada dari IFMA Papati, selamat datang Pak Ali. Ada dari STAI Islamic Center, selamat datang Pak Juhri. Yang saya hormati anggota BPH STIC Jangkung. Yang saya hormati Ketua Senat STI Jangkung dan anggota. Yang saya hormati Pembantu Ketua 1 Pak Yusrul Hana, Pembantu Ketua 2 Pak Muhammad Sugianto, Pembantu Ketua 3 Ibu Farah, Ketua Program Studi SKI Ibu Nurul Fatimah, Ketua Program Studi PGMI Ibu Desi, dan seluruh dosen STS Jangkung. Begitu juga yang saya hormati Ibu Bapak pendamping wisudawan wisudawati, dan yang saya banggakan adalah seluruh wisudawan wisudawati STIC Jangkung. Pada hari ini Sabtu 26 November 2022 merupakan hari yang spesial bagi STIC Jangkung, karena hari ini adalah wisuda perdana bagi kampus yang dulu bernama Sekolah Tinggi Ilmu Budaya Islam STIBI Syekh Jangkung. Seperti lazimnya yang kita jalani dalam berbagai aspek kehidupan, sesuatu yang pertama tentu rasa istimewa. Ada banyak peristiwa yang terjadi sebelum hari spesial hari ini Bapak Ibu semua, baik peristiwa suka maupun peristiwa duka. Karena itu, di momentum yang istimewa ini, sudah selayaknya saya mengajak kepada hadirin semua untuk mengucap syukur alhamdulillah pada Allah Subhanahu wa taala, sehingga acara wisuda hari ini bisa berjalan, dan mudah-mudahan kita doakan berjalan dengan lancar. Amin. Wisudawan perdana ini diikuti oleh 49 orang yang semuanya berasal dari program studi Sejarah dan Kebudayaan Islam. Prodi SKI merupakan prodi pertama yang dimiliki oleh STIBI, yang kemudian disusul oleh prodi PGMI dan prodi PIAUD. Kelak ketika nanti kampus ini sudah besar dan memiliki banyak prodi, prodi SKI akan tercatat sebagai sejarah yang penuh arti. SKI akan menjadi pelaku sekaligus saksi dalam perjalanan kampus ini. Hadirin dan wisudawan wisudawati yang berbahagia, kampus ini berdiri pada tahun 2016, lebih tepatnya setelah Direktur Jenderal Pendidikan Islam memberikan izin operasional pada 1 Februari 2016. Bagi kami tidak cukup waktu untuk menceritakan bagaimana sulitnya mengelola kampus dengan kondisi yang sangat terbatas.
seperti jumlah prodi dengan kondisi yang kurang populer, masyarakat yang belum percaya sepenuhnya, dan bagaimana pula kita mengatasi persoalan-persoalan finansial dan lain sebagainya. Bagaimana lika-liku sulitnya mengatasi persoalan itu, dan bagaimana mengelola rumitnya dinamika SDM yang selalu dinamis. Namun segala keterbatasan itu tidak bisa meluluhkan semangat STEC Jangkung untuk ikut ambil bagian dalam memajukan bangsa di bidang pendidikan dalam rangka mencerdaskan masyarakat Indonesia. Bapak Ibu yang saya hormati, jauh di luar sana ada sebuah kisah yang bisa dijadikan inspirasi. Kisah itu adalah pelayanan sebuah jawatan kereta api di Hokkaido, Jepang. Perusahaan ini sekian lama tetap membuka rute kota Asahikawa ke stasiun Sami Shirataki hanya untuk melayani satu orang penumpang. Siapa penumpang itu? Dialah Kana Harada, siswi Engaru High School yang setara SMA, yang rumahnya berjarak sekitar 30 km dari sekolahnya. Hanya satu siswa yang dilayani. Melihat potret ini bisa ditebak bahwa pemimpin di perusahaan itu tidak terkungkung pada finansial semata. Bisa ditebak pula pemimpinnya memiliki jiwa sosial yang tinggi dan tulus dalam melayani. Dengan memiliki jiwa seperti inilah, sehingga dia mau memberikan kebijakan untuk membuka rute tersebut sampai penumpang tersebut lulus. Dan benar, setelah Kana Harada lulus, stasiun Kami Shirataki akhirnya ditutup. Kisah itu terjadi pada tahun 2016, persis di awal-awal STB Syekh Jangkung lahir. Kisah itulah yang menginspirasi kami semua untuk melayani masyarakat yang ingin menuntut ilmu dengan segala keterbatasannya. Hadirin dan wisudawan, wisudawati yang berbahagia. Harold Haswell pernah mengamati orang-orang barat di sana dan berkesimpulan ada 8 nilai yang diinginkan manusia. Sebagaimana dikutip oleh Miriam Budiarjo, ke-8 yang diinginkan manusia itu adalah 1. Kekuasaan, 2. Kekayaan, 3. Penghormatan, 4. Kesehatan, 5. Kejujuran, 6. Keterampilan, 7. Pendidikan, yang terakhir adalah kasih sayang. Melalui lembaga bernama STEC Jangkung, kami berkomitmen akan selalu bersama masyarakat untuk memenuhi keinginan di bidang pendidikan. Dan di hari ini, dari ratusan mahasiswa yang menuntut ilmu di STEC Jangkung, Anda semualah yang sudah diwisuda. Tepuk tangan untuk mahasiswa. Sudah. Bagi STEC Jangkung, selain bangga bisa mencetak sebagai sarjana, ada kebanggaan lainnya atas pencapaian ini. Bagi kami, 49 sarjana berarti ada 49 hasil penelitian tentang sejarah dan kebudayaan Islam. Ini adalah karya unik karena tidak semua kampus memiliki program studi SKI. Oleh sebab itu, hasil penelitian ini akan memiliki makna sendiri. Dia akan membawa manfaat tidak semata-mata bagi mahasiswanya yang menjadi sarjana, tetapi berguna bagi siapa saja. Mumpung di sini ada Pak Bapeda, ada 49 penelitian kami Pak yang bisa dimanfaatkan oleh Pemkab Pati dan sekitarnya. Bagi para wisudawan, ini adalah peluang besar
di hadapan Anda semua. Menjadi sarjana di bidang sejarah dan kebudayaan Islam bukan akhir pencapaian, tapi step awal untuk lebih lanjut. Masih banyak objek yang bisa diteliti, baik dari aspek sejarah maupun aspek kebudayaan. Aspek yang terlihat sepele misalnya Bapak Ibu, tetap saja menarik untuk diteliti. Sebagai contoh adalah penggunaan baju daster. Sepele itu, daster itu. Padahal daster mempunyai sejarah yang panjang dalam peradaban manusia. Ya. Apalagi pada masa COVID kemarin, daster adalah baju favorit karena bekerjanya dari rumah. Tidak harus pakai baju yang formal-formal. Menurut BI Indonesia, daster merupakan fashion yang diadaptasi dari dandanan para koboi di Amerika. Kata daster berasal kata dust, yaitu debu. Pakaian ini awalnya didesain untuk menutup baju dari debu pada awal abad ke-19. Seiring perjalanan waktu, saat ini daster menjadi pakaian praktis bagi ibu-ibu di dalam rumah. Dari contoh yang sederhana ini, kita diingatkan bahwa kebudayaan merupakan bagian hasil dari proses saling silang. Dari contoh ini pula bahwa kita menjadi sadar bahwa salah satu bentuk globalisasi adalah daster itu sendiri. Hadirin dan wisudawan-wisudawati yang berbahagia, wisudawan sekalian, contoh di atas adalah sebuah tantangan bagi kita semua setelah benar-benar menjadi sarjana. Sarjana adalah hanya label sekaligus tiket untuk mendapatkan kepercayaan masyarakat atas di bidang yang dimiliki. Karena itu pesan saya, teruslah meneliti walau hanya cukup kecil di lingkungan masing-masing. Sebagaimana kecilnya penelitian itu pasti akan mendatangkan kemanfaatan. Sering kita mendengar bahwa pada tahun 2030 Indonesia akan mengalami puncak bonus demografi. Apa itu bonus demografi? Menurut ahli, bonus demografi adalah potensi pertumbuhan ekonomi yang tercipta akibat perubahan struktur umur usia produktif yang lebih tinggi dibandingkan yang non-produktif. Bapak Ibu, ibarat di sebuah kampung, di salah satu rumah penduduk yang dulu ekonominya susah, anaknya masih kecil-kecil, jumlahnya banyak, ekonominya akan terasa sangat berat. Jangankan untuk kebutuhan sekunder, untuk kebutuhan primer saja kadang-kadang merasa sangat sulit. Kondisi ini akan berubah ketika si anak nanti akan menghasilkan. Ya. Kita kemudian menyaksikan bahwa orang yang dulu ekonominya susah, saat ini masing-masing anaknya memiliki kendaraan sendiri. Begitulah kira-kira prediksi Indonesia untuk tahun 2030 yang akan datang. Disinilah peran sarjana dan kelompok terdidik sangat dibutuhkan. Mari kita sambut bonus demografi ini dengan mempersiapkan generasi yang terbaik untuk bangsa ini. Pesan saya berikutnya adalah ketika terjun ke masyarakat, pintar-pintarlah beradaptasi. Hanya dengan adaptasilah kita bisa bermanfaat di lingkungan masyarakat. Ibarat seorang turis sedang berwisata di negara yang sedang musim dingin, dia pasti akan terancam mati kedinginan jika tidak beradaptasi. Di lingkungan seperti ini, masyarakatnya sudah memiliki pendapat bahwa tidak ada cuaca yang buruk, yang ada adalah baju yang buruk. Jika baju yang dikenakan tidak menyesuaikan dalam lingkungan, maka dia tidak akan menahan dinginnya salju.
Disinilah kita pentingnya beradaptasi. Akhirnya, selaku Ketua STS Jangkung, saya mengucapkan selamat kepada para wisudawan, wisudawati. Kembali saya mengajak kepada para wisudawan, dengan bekal ilmu yang kita miliki, mari kita menjadi pelayan yang melayani untuk kebaikan keluarga kita, kemajuan kampus kita, dan kemajuan bangsa ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.